Oh, kamera rusak. Ya. Oke. Oke. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Saya Amelia. Ini kenapa slide-nya tidak bergerak ya? Oke. Oke. Saya Amelia, saya adalah certified translator yang suka mengajar sebenarnya. Oke. Nah, alhamdulillah tahun kemarin juga sudah membantu membuat motlet, membuat esai untuk FAN. Tahun ini juga dipercayakan untuk membantu kalian semua. You can call me Ibu, you can call me Miss, whatever. Yang penting sekarang kita belajar dengan semangat. Oke? Oke. Sebagai pengingat, motlet dan esai yang akan kita pelajari siang ini bersifat pribadi, tidak untuk dijadikan contoh bersama, misalkan punya teman akrab mungkin yang juga pengen belajar, that's okay. Tapi jangan jadikan punya kita contoh, gitu loh. Cukup ditunjukkan, dikasih tahu mungkin trik-triknya saja, tapi tidak menjadikan contoh apa yang kita punya. Karena kalau misalnya terjadi copy paste, yang dirugikan adalah kita. Sehingga biarkanlah mereka, setiap orang itu menulis berdasarkan pemikirannya masing-masing, berdasarkan kemampuannya masing-masing, itu yang harus diingat. Oke, deal ya. Oke, pertama kali, mari kita bedakan dulu antara motlet dan esai. Oke, apa itu motivation letter, apa itu esai. Jadi, motivation letter itu tujuannya adalah eh, untuk meyakinkan universitas bahwa kita nih memiliki motivasi, memiliki tujuan, memiliki kesiapan akademis yang kuat untuk diterima di universitas yang kita tuju. Sementara esai itu adalah untuk menunjukkan pemikiran kritis, keterampilan analitis, dan kemahiran menulis dengan mengeksplorasi topik tertentu guna memperoleh kesempatan masuk ke universitas. Serupa tapi tidak sama. Tujuannya adalah untuk masuk ke universitas, yang satu untuk menunjukkan kita ini pantas untuk diterima, yang satu lagi untuk lebih detail lagi, esai ini biasanya digunakan untuk beasiswa. Biasanya untuk beasiswa. Motlet ini kurang lebih 1 halaman, 1,5 halaman. Esai itu bisa 4 sampai 5, apalagi kalau LPDP. Panjang banget. Lalu kalau kita lihat dari gaya penulisan, motlet itu bersifat lebih pribadi, menggambarkan tentang diri kita, dan lebih persuasif gitu loh. Menekankan pada motivasi, pengalaman pribadi, dan aspirasi masa depan itu seperti apa. Sementara kalau esai, itu adalah formal, akademis, berbasis argumen biasanya. Makanya tadi tujuannya adalah menunjukkan pemikiran yang kritis. Lalu menekankan pada analisis, logika, dan struktur penulisan yang jelas. Nah, struktur penulisan si motlet ini umumnya diawali dengan perkenalan singkat, deskripsi singkat mengenai identitas diri. Oh ya, sebentar. Anak-anakku semua tidak usah ditulis karena slide ini akan dibagikan nanti. Cukup duduk, lihat layar dengan tenang dan resapi apa yang kita pelajari. Template-nya sudah disediakan nanti, slide ini akan dibagikan di grup, jadi jangan nyatat. Paling ya oret-oret kalau misalnya ada yang penting, gitu ya. Oke, kembali ke struktur penulisan. Struktur penulisan motlet itu diawali dengan perkenalan diri, deskripsi singkat mengenai identitas diri, nama kita siapa, sekolahnya di mana, sedikitlah mengenai diri kita. Mungkin kalau di PPKB UI itu template-nya adalah nama, tempat tanggal lahir, NISN, sama sekolah asal. Itu yang disebutkan. Kemudian motivasi dalam mempelajari program studi ini apa? Apa yang menjadi motivasi kita untuk mengambil program studi ini? Nanti kita jelaskan. Lalu alasan memilih untuk mendaftar di Universitas Indonesia itu apa? Kemudian mengapa
universitas harus menerima permohonan kita untuk masuk ke UI. Oke. Sementara kalau misalnya esai itu pendahuluan, didahului dengan hook statement, misalkan contohnya itu kita mau bikin, fakultas teknik, dia mau, bilang kalau masuk ke fakultas teknik itu karena pindah-pindah gitu ya. Home, setiap kota adalah rumah bagi saya, itu namanya hook statement. Yang sesuatu yang statement yang menarik minat dari si pembaca, si reviewer. Jadi begitu baca kalimat pertama, oke, kenapa nih? Ada apa nih? Seperti itu. Kemudian diikuti oleh latar belakang, argumen utama atau tujuan esai itu apa, lalu paragraf tubuh, isinya tentang bahasan esai topik, diikuti dengan bukti, contoh, dan analisis, kemudian kesimpulan merangkum hal-hal yang sudah disebutkan di atas, poin-poin utamanya apa, diakhiri dengan pernyataan tertutup, penutup yang meninggalkan kesan mendalam tentang apa yang kita buat. Oke, ide dasar penulisan motlet atau esai itu kurang lebih adalah 3 hal, past, present, future. Past ini kita terangkan apa saja sih yang sudah kita pelajari. Jangan terlalu jauh apa yang kita pelajari dari SD, no. Kalau bisa yang, jauhnya masa lalu itu kelas, SMA mungkin atau memang ada sesuatu yang gebiar waktu SMP saya menang olimpiadenya waktu SMP, sebutin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, tidak signifikan, sebutkan saja dari kelas 10, 11, 12. Itu patokan masa lalu kita. Mata pelajaran favorit apa? Terus organisasi yang pernah diikuti apa? Mungkin jadi remaja masjid, mungkin jadi OSIS, atau, sekedar jadi apa, kalau misalnya acara kumpul-kumpul keluarga, bagian acaranya itu sebutkan tidak apa-apa. Nanti kita olah menjadi cantik di dalam penulisan. Kemudian prestasi, lalu ada volunteering. Oke, ini yang bisa kita bahas untuk masalah masa lalu. Lalu bagaimana dengan present sekarang? Sebutkan kegiatan yang sedang dijalani, mungkin, masih berkutat dengan OSIS mungkin? Lalu minat atau bidang yang sedang ditekuni, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa lain, lalu perubahan cara pikir. Oh, ketika saya melewati, apa tuh namanya, misalkan melihat perumahan kumuh, tiba-tiba saya nah seperti itu. Itu yang akan bisa kita bahas, kita kita tulis di present. Sementara di future, sebutkan cita-cita, profesi impian kita tuh apa, lalu rencana pengembangan diri kalau misalnya berhasil masuk ke dalam, program studi itu. Lalu di masa depan gambaran kita tuh akan seperti apa gitu loh, peran di masyarakat yang ingin dijalankan itu seperti apa. Jadi ingat, ide dasar penulisan motret dan esai itu ada 3, masa lalu, sekarang, masa depan. Oke. Nah, kita masuk ke template PPKB UI, yaitu seperti ini. Seperti ini. Alhamdulillah tahun kemarin inilah yang dipakai dan mayoritas, tembus. Dan ini juga template yang sudah digunakan oleh beberapa kakak-kakak kalian yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Tidak perlu alamat rumah, tidak perlu, cukup nama, tempat tanggal lahir, NISN, dan asal sekolah. Lalu di paragraf berikutnya, dengan ini saya menyatakan keikutsertaan saya dalam seleksi program PPKB S1 program studi apa di Universitas Indonesia. Saya berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam proses seleksi ini. Lalu tulislah motivasi dalam pelajari program ini cukup 1 paragraf boleh. Lalu alasan, 1 paragraf atau 2 paragraf boleh, asal pendek kalau 2. Alasan memilih untuk mendaftar ke Universitas Indonesia apa? Lalu mengapa Universitas Indonesia harus menerima permohonan Anda? Kenapa? Apa sih yang membedakan kamu dari siswa-siswa lainnya? Seperti itu.
Lalu tutup dengan demikian surat ini saya sampaikan sebagai bagian dari persyaratan seleksi program PPKB S1 program studi apa di Universitas Indonesia. Saya berharap dapat menerima kabar baik dari Bapak Ibu terkait hasil seleksi ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, nama lengkap. Oke, seperti ini. Mari kita bikin contoh, berupa contoh sekarang. Contoh penulisan pertama. Ada anak yang bernama Raihana Wijaya, berasal dari SMA Don Bosco Padang, ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tokoh inspirasinya adalah ibunya, yang seorang dokter senior spesialis jantung di Rumah Sakit Semen Padang, juga menjabat sebagai direktur rumah sakit tersebut. Keren banget. Mata pelajaran favoritnya adalah biologi, matematika, fisika. Hobinya manjat tebing. Prestasinya dapat medali perak di IFSC Asian Youth Championship. Cita-citanya menjadi dokter spesialis jantung seperti ibunya. Ini skenario. Oke. Perfect banget, perfect banget. Tapi ini baru contoh pertama. Oke. Di surat pernyataan dibuat seperti ini, masukkan data, nama, tempat tanggal lahir, NISN, asal sekolah, oke, sebutkan program studi pendidikan dokternya di universitas seperti ini. Nah, di bagian kedua, ya, ditulis di situ, walaupun ibunya itu adalah direktur rumah sakit, nggak perlu di-mention. Ini adalah perangnya kalian, bukan perang. Ini perangnya Raihana, bukan perang ibunya. Jadi cukup disebutkan, sejak kecil saya terinspirasi oleh ibu saya, seorang spesialis jantung yang selalu mengingatkan, ketika kamu memutuskan menjadi dokter, hidupmu bukan milikmu lagi. Tujuan hidupmu berubah hanya untuk kemanusiaan. Tik. Tidak perlu disebutkan ibunya adalah direktur rumah sakit, tidak perlu disebutkan kalau ibunya adalah senior, dokter yang sudah senior. Cukup ini saja, sebagai ibunya yang spesialis jantung. Lalu sebutkan juga kata-kata ini tertanam dalam diri saya, membentuk tekad untuk mendedikasikan hidup bagi sesama. Karena itu, saya memilih program studi pendidikan dokter di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia dalam kurung UI. Kenapa dalam kurung UI? Nanti karena kita kadang kalau menulis suka nyingkat. Kadang Universitas Indonesia, kadang nulisnya UI, begitu kan? Tulis aja Universitas Indonesia dalam kurung UI dengan harapan dapat memberikan dampak nyata dalam dunia medis dan membantu mereka yang membutuhkan. Oke, paragraf motivasi selesai. Lalu yang ketiga adalah tentang apa sih yang kita punya gitu loh. Apa sih yang sudah kita lakukan sampai kita itu milih Fakultas Kedokteran. Oke. Selama duduk di bangku SMA, saya selalu memiliki ketertarikan dalam eh, mendalam terhadap biologi, matematika, fisika. Sangat penting menyebutkan mata pelajaran sesuai dengan apa program studi yang apa yang kita ingin tuju. Itu key point banget. Oke, nggak mungkin masuk kedokteran tapi biologinya 6. Nggak mungkin juga masuk fakultas teknik matematikanya 7. Nggak mungkin. Jadi sebutkan di situ karena mereka akan cek. Jadi motlet itu seperti apa ya? Seperti gambaran ringkas kita itu seperti apa. Sip, ingat. Sebutkan mata pelajaran yang nyangkut dengan program studi yang akan kita pilih. Ketiga, mata pelajaran itu bukan hanya sekedar favorit, tapi juga bidang yang saya tekuni dengan penuh dedikasi. Terbukti dari konsistensi nilai yang baik selama masa sekolah. Pemahaman konsep sains dan logika matematika memberikan saya perspektif luas dalam menganalisis serta memecahkan masalah, keterampilan yang sangat penting dalam dunia medis dan penelitian ilmiah. Lihat kalimat yang ini. Pemahaman, bentar.
Oke, pemahaman konsep sains dan logika. Jadi di sini kita memperlihatkan soft skill secara akademik dan, efeknya ke kita seperti apa. Jadi di situ diperlihatkan, bisa memecahkan masalah yang merupakan hal key point-nya yang sangat penting lah dalam dunia medis dan penelitian ilmiah. Satu. Kedua, bagian akademik. Di luar akademik, saya menyalurkan semangat dan disiplin melalui panjat tebing, olahraga yang menuntut fokus, ketahanan, serta strategi dalam menghadapi tantangan. Prestasi saya meraih medali perak semakin memperkuat karakter saya sebagai individu yang gigih dan tidak mudah menyerah. Khusus untuk Fakultas Kedokteran, harus menyebutkan soft skill yang ini, tidak mudah menyerah. Harus banget, karena ada beberapa saya lihat di dalam beberapa yang motret kemarin itu, kayaknya lebih kuat kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mudah menyerah itu lolos. Fakultas Kedokteran sebenarnya seluruh fakultas ya dituntut untuk, apa tuh namanya, membuat tidak mudah menyerah ini. Karena akhir-akhir ini seperti yang kita tahu di berita, banyak sekali yang kasus-kasus mudah menyerah ini banyak banget, nggak satu 2. Jadi untuk memperbesar kans kita untuk diterima untuk administratif ya, buatlah soft skill ini, tidak mudah menyerah, oke. Kemudian, sebutkan lagi, kombinasi antara ketertarikan akademik dan ketahanan mental dari olahraga ini menjadikan modal penting bagi saya untuk mengejar studi di program studi pendidikan dokter UI agar kelak saya dapat berkontribusi dalam dunia kesehatan dan dengan dedikasi dan ketekunan yang sama. Sip. Siapa bilang panjat tebing dan fakultas kedokteran tidak nyatu? Nyatu dia. Kita ambil di soft skill-nya. Next. Bagian keempat. Nah, kenapa UI? Saya memilih Universitas Indonesia karena reputasinya sebagai institut pendidikan terbaik di Indonesia dengan standar akademik tinggi, khususnya dalam bidang kedokteran, seperti itu. Fakultas Kedokteran UI memiliki kurikulum berbasis kompetensi, fasilitas yang modern, rumah sakit pendidikan yang komprehensif, lalu menawarkan lingkungan akademik yang kompetitif, dan do your research. Carilah di fakultas, di program studi yang kita tuju itu, mungkin satu, ada tokoh idola kita yang kita jadikan panutan, atau ada kalau di sini adalah organisasi yang akan kita tuju, Medical Student Association, FKUI, oke? Do your research, bikin motlet kita itu lebih personal, karena memang itu yang kita mau. Oke, sebutkan di sini adalah, si Raihananya ingin bergabung dengan Medical Student Association, sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa kedokteran dalam pengembangan akademik, riset, dan kegiatan sosial, agar saya dapat lebih berkontribusi dalam dunia kesehatan serta memperluas jaringan profesional sejak dini. Do your own research. Oke, carilah informasi lebih dalam tentang fakultas yang kita tuju. Lagi-lagi demi apa? Demi memperluangkan kita untuk lolos ke tahap berikutnya. Bagian kelima, sebutkan lagi dengan latar akademik yang kuat, kegigihan dalam menghadapi tantangan, serta komitmen untuk terus berkembang, saya berharap menjadi bagian dari keluarga besar FKUI yang penuh dedikasi. Saya siap belajar, berkontribusi, dan tumbuh bersama lingkungan UI. Lihat, ini adalah pengharapan apa yang kita impikan di masa depan kalau kita diterima di Universitas Indonesia. Oke, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi dokter yang tidak hanya kompeten, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Jika diberikan kesempatan, saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang UI tanamkan. Dan tutuplah dengan demikian surat ini saya sampaikan sebagai bagian dari persyaratan seleksi program PPKB S1 program studi pendidikan ketinggalan dokter di Universitas Indonesia.
Saya berharap dapat menerima kabar baik dari Bapak Ibu terkait hasil seleksi ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan Raihana Wijaya. That's it. Ini kalau kasusnya adalah seperfect ini, dia punya pengalaman, dia punya prestasi, dia punya oke, perfect menurut saya. Tapi apakah semua Ananda seperti itu? Tidak juga. Makanya ada contoh penulisan kedua. Oke, contoh penulisan kedua adalah tetap Raihana Wijaya, mau masuk fakultas kedokteran, mata pelajaran favoritnya sama, cita-cita jadi dokter, belum tahu dokter apa, pengalaman organisasi enggak ada, prestasinya enggak ada juga. Lalu, tapi dia itu suka volunteer, jadi kader posyandu tiap bulan di komplek perumahannya sendiri. Coba, waduh itu kan remeh banget gitu kan. Siapa bilang remeh banget? Meluangkan waktu setiap bulan untuk melakukan volunteer itu luar biasa. Even itu di komplek perumahan sendiri. Yes? Oh, what's oke 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 oke. Loncat dia. Maaf. Nah, di bagian pertama, di bagian pembuka setelah identitas tadi kita akan bilang hook statement kita adalah menjadi kader posyandu di lingkungan perumahan saya, membuka mata saya akan pentingnya pelayanan kesehatan yang merangkul semua lapisan masyarakat. Dari ibu hamil hingga balita, saya melihat bagaimana akses kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. See? Filosofi Posyandu sebagai wadah perlindungan bagi masyarakat menginspirasi saya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam dunia medis. Karena itu, saya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia agar dapat membangun keahlian yang diperlukan untuk menjadi dokter yang tidak hanya mengobati, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. See, you tell them about yourself. Dengan Posyandu aja, motivasi bisa jadi sekuat ini loh. Tuh. Ya. Contoh penulisan ketiga. Raihana Wijaya juga. Mau masuk fakultas kedokteran. Mata pelajaran favoritnya sama, cita-cita menjadi dokter, belum tahu dokter apa, hobi baca buku, pengalaman organisasi nggak ada, prestasi nggak ada, volunteering nggak ada. Yang istimewa dari Raihana versi 03 adalah membaca buku. Terus gimana dong? Gimana cara kita nyangkutin hobi ini sama fakultas yang dituju? Membaca buku Family Planning karya Karan Mahajan. Jadi buku Family Planning ini adalah buku tentang eh, budaya di India yang mempelajari tentang jadi semakin banyak anak it's okay gitu loh. Dan itu bukunya keren banget kalau misalnya kalian bisa cari. Membaca buku Family Planning karya Karan Mahajan membuka wawasan saya tentang dampak ledakan penduduk terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ingat, kelebihan kita, Raihana yang ini, versi 03 cuma baca sama nilainya yang bagus di sekolah. Tantangan ini bukan sekedar angka, tetapi menyangkut akses layanan kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan generasi mendatang. Saya ingin menjadi bagian dari solusi dengan berkontribusi dalam dunia medis. Penting diucapkan seperti itu. Saya ingin menjadi bagian penting, bagian dari solusi. Oke, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Karena itulah saya memilih fakultas kedokteran agar dapat membekali diri seperti itu. Coba kita balik ke masing-masing deh. Kira-kira apa sih yang milih jurusan apa, terus apa sih yang menjadi positif, sesuatu yang bisa kita jual gitu loh, sehingga Universitas Indonesia itu mau nerima kita. Itu yang penting. Itu yang harus dipikirkan. Selanjutnya, apa yang menjadi hal penting itu, kita cari soft skill-nya apa. Sama seperti panjat tebing tadi, itu adalah resisten, konsisten, apa? Jadilah istimewa
di surat pernyataan kita. Oke. Tips penulisan. Nah, soft skill yang harus dimasukkan. Contohnya, kalau fakultas kedokteran itu adalah empati, kepedulian sosial, ketahanan mental, fisik, tidak mudah menyerah. Ini baru contoh ya. Terus kemampuan untuk berpikir kritis dan problem solver. Ini sebutkan. Oke. Lalu bagaimana dengan fakultas yang lain? Fakultas hukum. Fakultas hukum sebutkan kemampuan berpikir secara analitis, kemampuan berbicara di depan umum mungkin, ketelitian dan perhatian terhadap detail karena seorang student yang belajar di Fakultas Hukum pasti detail banget membahas tentang undang-undang, terus bagaimana bernegosiasi, persuasif. Nah, ini bisa disebutkan mungkin jadi bendahara OSIS. Ya kan? Jadi bendahara OSIS, terus lalu mau masuk ke Fakultas Hukum. Terus bendahara OSIS apa dong soft skill-nya? Oh, detail, teliti, bisa dipercaya. Soft skill-nya yang ada di jabatan sebagai bendahara OSIS itu sebutkan di dalam surat kita itu, di surat pernyataan. Dan lagi-lagi sebutkan juga ketahanan mental dan tidak mudah menyerah. Kemudian fakultas teknik apa aja? Berpikir kritis, problem solving, kerja sama tim seperti apa? Mungkin pernah kerja di IO, jadi IO suatu acara sekolah mungkin, perpisahan sekolah, sebutkan. Saya terbiasa, saya pernah menjadi panitia, atau nggak usah jadi ketua deh, jadi panitianya aja, jadi anggotanya aja. Jadi anggota buat acara perpisahan sekolah, saya megang bagian misalkan acara. Hal tersebut menunjukkan saya bisa bekerja sama dengan tim. Oh, tim saya jumlahnya segini. Terus saya memperlihatkan manajemen waktu, lalu lagi-lagi ketahanan terhadap tekanan dan tidak mudah menyerah. Untuk fakultas lain, nanti kita buka di sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan 1 juta. Bolehkah menggunakan AI dalam penulisan? Boleh. Boleh dalam artian sebagai inspirasi saja. Nggak lucu gitu loh. Pasti, misalkan buatlah motivation letter untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Itu ada kali, karena AI itu adalah sesuatu yang sangat generik ya, yang sangat diperintahin apa dia keluar itu. Dan percayalah saya tahu kalau hasil karya itu terbuat dari AI. Sip, karena kami orang bahasa. Sebaiknya kerjakanlah versi pribadi, versi cari usaha sendiri dulu. Tapi kalau mentok gunakan AI, it's okay. Gunakanlah. Kita tidak terlahir menjadi seorang public speaking yang the best. Kita juga tidak dilahirkan menjadi seorang penulis yang keren. Kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu nggak gampang ya kalau misalnya anak yang nggak biasa nulis disuruh nulis. Cari inspirasi dengan menggunakan ChatGPT, why not? Tapi tidak 100% tergantung sama ChatGPT. Resikonya besar. Resikonya besar sama motret atau esai orang lain ntar. Ya. Oke, nanti akan kita buka sesi pertanyaan dan untuk anak-anak semua seandainya sudah membuat surat versi the best masing-masing, tolong dikirimkan di sini dalam jangka waktu 3 hari tentu. Saya akan bantu review dan mengembalikannya secepat mungkin sesuai dengan urutan. Oke ya, sesuai dengan urutan loh. Oke, Vivo first in first out. Demikianlah kita buka sesi pertanyaan. Apa yang mungkin ada yang ditanyakan. Sekarang enak banget kalau bertanya. Ayo open kameranya. Kita sama-sama. Oke, oke, Fakultas Psikologi. Sip. Dari Zara Malika. Oke. Ayo dong buka kameranya biar saya kayak nggak ngomong sama tembok gitu loh. Kita jauhan loh. Saya di Padang,
Ananda di Jakarta. Ayo dibuka kameranya, mau tahu yang mana sih? Adia yang mana? Inaya yang mana? Gitu loh. Oke. Untuk Zara Malika Andia, untuk Fakultas Psikologi yang harus diperhatikan ketika menulis apa saja. Maksudnya soft skill kan ya, Zara? Zara? Zara, are you there? Zara Malika Andia. Iya, Ibu. Maksudnya gimana, Zara? Soft skill, it's okay. Soft skill yang akan dimasukkan dalam Fakultas Psikologi saat menulis begitu ya. Iya, Ibu. Oke. Yang diperhatikan pertama kita tetap ya yang namanya tahan mental, tidak mudah menyerah itu sebutkan. Terus yang kedua, tapi sebutkan Zara itu apa dulu nih? Organisasi apa yang membuat Zara itu tidak gampang menyerah? Ada kejadian apa yang membuat Zara itu tidak gampang menyerah? Atau organisasi apa yang membuat Zara itu bisa punya nilai-nilai tidak gampang menyerah, punya empati sama orang lain apa? Contohnya, ikut organisasi apakah? Saya dulu ikut MPK, Ibu. Nah, ikut MPK. Ikut MPK itu ternyata mengatur ini itu terus tahan kan, kadang-kadang banyak maunya, teman ini maunya ini, dan sebagai MPK yang apa tuh namanya, yang menjembatani lah kan, maunya sekolah sama maunya teman-teman, betul? Betul. Nah, empati tunjukkan di situ. Sip, Iya. empati tunjukkan di situ. Jadi berarti Zara ambilnya dari sisi organisasi. Sip? Ambil dari sisi Di organisasi sebagai MPK. Oke. Oke? Iya. Ada pertanyaan yang lain? Itu aja, ya, Ibu. Sip, sebutkan. Mungkin Zara juga jadi tempat curhat dan bilang, saya kalau misalnya dicurhatin teman saya nggak bakal ngomong gitu kan. Makanya teman-teman tuh percaya kalau kalau jadi apa tuh namanya? Jadi tempat buat bercerita, berkeluh kesah untuk meluapkan apa tuh namanya perasaan mereka seperti itu. Gunakan bahasa Zara sendiri, nanti insya Allah saya bantu revisi. Oke ya. Sekarang Mulan. Mulan. Ayo Mulan, open kameranya. Yang Mulan yang mana sih? Namanya si Mulan. Lan, buka kamera Lan. Bu, kalau jurusan SMA mau Fakultas Ekonomi Bisnis, prestasi saya condong ke IPS. Oke, prestasi condong ke IPS. Sebutkan yang namanya MIPA pasti jago matematika dong. Ya kan? Nah, tekankan di matematika. Di mana? Mulan, ayo buka kamera. Lan, Udah, Bu. mana? Oh ya. Lan, MIPA ini pasti jago matematika kan ya? Nah, sebutkan di situ, karena suka matematika, walaupun jurusannya IPA, lebih tertarik belajar ekonomi dan bisnis. Dan sebutkan juga minat bakatnya juga lebih condong ke IPS dalam perjalanan waktu gitu loh. Toh hidup nggak melulu pas kelas 10 MIPA, pas kelas 1 belum penjurusan, pas kelas 2 itu MIPA, tahu-tahu di ujung-ujung minatnya ke IPS. Why not? Kita kan manusia ya fleksibel lah ya. Kadang sukanya, kalau nyebut makanan nanti pada ngiler nggak? Hari ini kita suka mie ayam, besoknya suka gado-gado, wajar ya kan? Hari ini kita sukanya belajar IPA, besoknya belajar IPS. Kenapa tidak? Jadi fokus Mulan nanti ke matematikanya. Terus sebutkan seiring perjalanan waktu minat saya dari MIPA ke IPS, minat saya MIPA berubah ke IPS karena kejadian ini. Mungkin
melihat kondisi kondisi Indonesia ekonominya seperti apa, saya merasa terpanggil atau skala yang lebih kecil mungkin. Skala yang lebih kecil mungkin melihat waktu di sekolah ada kejadian apa yang nyangkut dengan ekonomi seperti itu. Oke, dengan laporan keuangan atau apa. Pernah menjabat jadi bendahara kah? Atau megang uang di suatu acara? Enggak, Kak, aku wakil ketua. Wakil ketua. Oke, berarti fokusnya nanti ke ininya aja. Seiring perjalanan waktu, minat terhadap MIPA, ini, seperti itu. Oke, sip. Gazian. Gazian, soft skill yang di-highlight sebagai public speaking itu adalah tentu berani berbicara di depan umum. Nah, berani berbicara di depan umum. Bagus banget kalau misalnya ada apa tuh namanya? Ada prestasi misalkan lomba pidato atau lomba storytelling, debat mungkin. Debat mungkin itu bisa dipakai. Gimana Gazian? Gazian bisa ini kan pakai suara? Bisa, Bu. Oke. Izin ya, Bu. Apa menurut Gazian yang bisa soft skill-nya, asal soft skill-nya Gazian itu apa? Kebetulan saya dari lomba-lomba yang Ibu sebut, saya nggak punya juara di lomba tersebut. Cuma Oke. Untuk soft skill saya senang di bidang seni sama di bidang olahraga sih, Bu. Oke. Pertanyaannya, pernah jadi MC nggak? Pernah, tapi udah dari kecil banget, Bu. Dari saya SD dan semenjak SMA udah nggak pernah lagi, Bu. Tapi pernah kan? Nggak Nggak. bohong kan? Nggak. Nggak bohong. Berarti suka menjadi MC, berbicara di depan umum itu adalah passionnya saya. Makanya saya mau ngambil ilmu komunikasi. Seperti itu. Tuh, saya suka kalau misalnya di depan umum gitu kan, bisa mengendalikan keadaan gitu. Itu yang saya mau seperti itu. Sebutkan seperti itu. Eh, Apa yang menjadi apa ya, sesuatu panggilan lah Gazian, apa? Kenapa ilmu komunikasi? Kalau dari saya sendiri, saya kan saya senang banget di bidang seni, Bu. Mhm, Especially di seni musik ya, Bu ya. Saya mhm, senang untuk bisa mengentertain orang dengan apa yang saya bisa bawakan gitu. Terus nggak hanya itu juga, dengan pengalaman saya menjadi MC, saya juga senang untuk bisa membawa ke suasana lebih baik. Saya juga senang untuk bisa memberikan dampak positif lah ke orang-orang lain, Bu, dengan ngomong di depan publik gitu sih, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, bagaimana saya cara bisa kayak mengkaitkan dengan hobi saya yang bermusik ini dengan prodi yang saya ingin capai itu, Bu. oke. Ilmu komunikasi itu berhadapan dengan orang kan? Iya, Nah, itu dia. Tampil di depan pentas seni juga dengan cara berseni juga berhadapan dengan orang kan? betul. Nah, itu saya ingin membuat paket diri lebih lengkap gitu kan. Bagaimana cara menampilkan diri yang lebih baik di depan umum. Sip. Dan saya perlu ilmunya di prodi ilmu komunikasi ini. Gimana menurut kamu? Baik, Bu. Nanti tulislah harapan di situ, gitu kan. Dengan masuk ke prodi ini, harapan saya menjadi lebih baik, orang yang lebih baik dan apa tuh namanya sejalan dengan apa yang saya cita-citakan, gitu loh. Bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa berkomunikasi dengan baik sesuai dengan budaya yang ada di tempat yang saya tinggal, yang di tempat yang saya berada seperti itu. Bikin aja, bikin aja. Jadi gini loh, kalau mau nulis itu bikin garis besarnya aja, cek 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 cek, cek. Terus nanti baru ditulis, nanti kita sempurnakan sama-sama. Jangan takut. Baik, Bu. Punya waktu 3 hari. Sip? Sama satu pertanyaan nih, Bu. Boleh Sip. nggak? Apa itu? Tadi kan Ibu jelasin kalau misalnya boleh pakai pengalaman yang dari saya kecil itu memangnya masih relevan ya, Bu? Soalnya tadi kan di Iya. presentasi Ibu tadi bilangnya kayak jangan yang terlalu jauh gitu untuk Tidak usah pengalaman gitu. disebutkan, tidak usah disebutkan MC-nya waktu kecil. Karena MC Oh, kecuali kayak gini loh, Gazian. Saya juara storytelling waktu kelas 4 SD itu kejauhan banget.
Jadi kita bikin apa tuh namanya lebih ini. Saya kalau misalnya ada acara biasanya dijadikan MC seperti itu. Nggak bohong kan? Enggak, Bu. Ya, ya udah memang seperti itu. Ah, Jadikan MC dan saya tertarik seperti itu. Tapi kalau misalnya ada prestasi yang ada piala, ada sertifikat apa itu kejauhan. Kejauhan. Kita ngambil yang umumnya aja kalau memang tidak ada. Maka dari itu kita kan lagi ini nih bikin kayak tadi Rehana 01, 02, 03 seperti apakah kita gitu kan. Kalau yang 01 kan sempurna banget, gampang bikin motletnya. Tapi kalau misalnya 003 apa daya? Kita harus bongkar itu yang namanya the past untuk mengisi motlet. Ya, baik, Bu. sip. Oke, makasih banyak ya, Bu. Sama-sama Gazian. Oke, oh Mama Inaya. Tidak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Mbak Endah, Mama Mama Inaya, jadi nanti saya bantu jawab. Oke. Untuk Fahriza. Ayo Fahriza, dibuka kameranya. Mana itu yang namanya Fahriza? Oke. Fahriza itu mau masuk. Fahriza yang mana sih? Ayo. Iya, Bu. Hah? Masya Allah. Maaf. Saya pikir kamu perempuan tadi kan yang namanya Fahriza. Tuh kan? Salah sangka kan? Oke, tujuan mau ke kedokteran gigi karena dokter gigi saya masang behel paskibraka. Oke. Di dalam paskibraka juga diajarkan tentang konsistensi, konsentrasi, eh apa tuh namanya? Detail, ya kan? Detail yang terus apa lagi? Itu sih yang penting. Nah, itu soft skill yang dibutuhkan dari sebagai dokter gigi. Dokter gigi kalau nggak detail hancur deh. Gigi saya juga pakai behel soalnya. Terus terus ya seperti itu. Dari paskibraka bisa diambil soft skill-nya detail, konsisten, terus sabarnya ampun-ampunan karena satu pasien bisa bisa berjam mungkin, apalagi kalau ada operasi gigi belakang, ya kan? Sebutkan itu Fariza. Sebutkan itu. Lalu Oke. motivasinya, ya, sebutkan motivasi dari dokter gigi saat saya memasang behel. Nggak apa-apa, sebutkan juga. Nah, masang behelnya dari kapan nih? Dari kapan? Misalkan saya tuh punya gigi berantakan misalkan, terus suatu hari saya pergi ke dokter gigi gitu kan. Saya yang dari awalnya nggak punya cita-cita jadi dokter gigi gitu, ngelihat dokternya sabar, telaten, teliti gitu, dan membuat saya nggak takut dipasang behel. Saya pengen jadi dokter gigi juga, tapi tentu dengan bahasa yang lebih resmi seperti Oke. itu. Itu ide-ide dasar yang bisa ditulis. Oke. Nah, Oke. dokter gigi nanti pas di Universitas Indonesianya cari organisasi apa sih yang mahasiswa yang memberikan pelayanan gigi gratis mungkin atau kegiatan volunteer apa yang dituju. Jadi memperkuat gitu loh. Kalau kamunya nggak cuma memikirkan value untuk diri sendiri tapi juga masyarakat. Itu penting. Oke, ada pertanyaan yang lain? Fariza, ada Cukup, Bu. pertanyaan yang lain kan? Apa? Cukup. Cukup? Oke, terima Ya. kasih. Ada yang lain? Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Atayla, Cynthia, Havina, adakah pertanyaan? Ayo, siang ini kita jor-joran nanya dulu. Nanti malam baru dikirimkan. Mungkin dioret-oret dulu. Besok pagi saya terima. Langsung dikirimkan kembali ke kalian untuk diperiksa. Ayo, ada pertanyaan apa? Mumpung masih banyak waktu, kita tanya jawab. Apa yang akan menjadi key point untuk kita menulis nanti malam. 3 hari loh ya. Sip. Nggak ada yang lain? Oke. Oke, motlet yang ideal berapa halaman? Ukuran foto? No, kita nggak pakai foto sayang. Nggak ada foto. Font. Oke. Jadi PPKB UI ini mintanya kan ditulis tangan. Ditulis tangan, double folio itu kurang lebih kertas
kertas kalau kita ketik itu 1,5 halaman dengan font, New Times, Romance 12. 1,5 halaman saja, paling banyak, itu paling banyak. 1,5 halaman ya, jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan pun reviewer-nya ntar mabok. Maboknya itu mending kalau misalnya dibaca sampai habis punya kita, kalau misalnya dia udah bosan, "Aduh ini lagi sama nih motivasinya," gitu. Kesempatan kita untuk dibaca dan, apa tuh namanya, untuk masuk itu jadi kecil kan. Jadi tuh, jangan panjang-panjang, jangan sampai 3 halaman, 1,5 halaman saja cukup. Ada pertanyaan yang lain? Ayo, semangat. Tadi kan fakultas, kedokteran udah, teknik udah, fisip udah, terus gigi udah, eee, ekonomi ekonomi bisnis juga. Apalagi? Ada yang belum disebutkan fakultasnya, jadi soft skill-nya kita bahas. Adakah? Tak ada? Ayo berani bertanya sayang. Ini waktunya bertanya. Waktunya bertanya supaya nanti nggak bingung pas nulis. Fakultas Ilmu Komputer, lomba band, matematika musik, kira-kira soft skill yang dihubungkan. Wow, sangat menarik sekali. Lomba band, Fakultas Ilmu Komputer. Mari kita cari dulu ya. Fakultas Ilmu Komputer. Oh, sebentar. Putra, buka dong kameranya. Mau nanya. Akunya mau nanya. Put, kamu di band posisinya apa? Saksofonis, Bu. Wow, really? Luar biasa. Sip. Fakultas Ilmu Komputer dengan hobinya main saksofon. Sip. Main saksofon dari umur berapa? Dari kelas 1 SMP sih. Dari kelas 1 SMP. Kebayang dong konsistennya kamu kayak apa? Ya kan? Konsisten dan persisten, harus bisa gitu kan. Nah, anak ilmu komputer itu kalau coding-nya dapat bug, bisa mabok dia 2 hari. Karena anak saya anak software engineering juga. Kalau misalnya dia nggak punya kesabaran, nggak punya konsisten, pasti udah dari zaman kapan mental gitu kan ya. Sebutkan di situ sebagai, apa tuh namanya, anak band lah ya, megang alat musik ini gitu kan. Saya itu terlatih untuk menjadi konsisten, sabar, sabar dan memang apa tuh namanya, fokus dengan apa yang saya mau. Dan itu dibutuhkan sama ilmu komputer pas coding. Nggak semua orang loh, nggak semua orang, saya bisa pastikan, nggak semua orang pas pas coding ketemu ketemu bug itu bisa tahan mental gitu loh. Yang ada jejeritan dan mungkin udah ninggalin aja tuh program, nggak selesai. Itu soft skill-nya. Sip. Matematika dan musik. Matematika tentu dibutuhkan secara akademik. Jadi nanti kombinasikan saja yang akademik sama, hobinya Putra. Ya, Oke, kasih, Bu. kan itu. Sama-sama, ada yang lain kah? Hayu. Satu lagi pokoknya jangan lupa ya, tidak mudah menyerah itu harus ada. Harus ada. Karena apa? Saya lihat kemarin di ujian-ujian di universitas lain, mereka itu mencari student yang ada poin, tidak mudah menyerah. Itu penting banget kayaknya buat mereka. Sip. Ada yang lain kah? Ada? Ini adalah kelas interaktif. Saya sampaikan, teori awalnya, lalu sisa pertemuan kita akan tanya jawab, itu lebih gampang untuk menggali ide apa yang akan ditulis daripada kita teori terus tanpa tanpa ada key point untuk menulis. Jadi sebaiknya bertanya. Siapa yang lainnya? Ahmad Musa, adakah pertanyaan? Anggi, Hasya, Akila? Tidak ada? Tidak ada, beneran? Serius? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ayo.
Jadi saya ingin masuk ke fakultas uh, kedokteran di Universitas Indonesia. Namun saya merasa saya tuh tidak ada hobi yang signifikan gitu. Maksudnya kayak dulu saya suka membaca, tapi semenjak waktu SMA durasi membaca saya tuh berkurang. Terus kayak selain itu saya nggak merasa ada aktivitas yang menjadi hobi saya sekarang gitu. Ya paling kayak nonton, cuman nonton juga kayak bukan yang hobi gimana banget gitu. Nah, terus kalau alasan saya ingin masuk fakultas kedokteran itu sebenarnya simpel aja. Itu juga, tapi belum kayak menurut saya belum terlalu mempunyai daya tarik gitu. Nah, alasannya itu karena keluarga saya itu kan rata-rata apa bergulat di bidang kayak bisnis gitu Bu, kayak sosial dan humaniora gitu. Nah, saya ingin ingin kayak beda gitu dari keluarga saya. Makanya saya memilih untuk menjadi dokter gitu karena memang belum ada di keluarga saya. Nah, cuman dari hobi yang saya belum, saya kayak hobi saya yang kurang lebih nggak ada gitu. Terus saya motivasi saya yang mungkin kayak cuman gitu doang. Nah, saya bingung gitu Bu, kayak daya tarik saya tuh kira-kira apa gitu. Nah, Oke, oke, kita coba gali. Di dalam keluarga adakah yang misalkan rutin ke rumah sakit berobat tiap bulan? Enggak sih, cuman ya memang sih motivasi saya salah satunya juga gara-gara kan nggak ada yang dokter nih. Jadi kalau misalkan seumpamanya nanti ada yang sakit, at least ada yang bisa kayak dibantu atau kayak menjadi pertolongan pertama bagi keluarga gitu sih paling. Itulah titik terbaiknya Hanifah. Sebutkan. Saya ingin menjadi orang pertama di dalam keluarga saya menjadi dokter. Dengan pengharapan seandainya mereka sakit, sayalah yang akan mereka cari. Oke, didukung dengan akademik saya yang konsisten dan minat saya yang sangat besar terhadap biologi, mata pelajaran yang tadi disupport untuk menjadi dokter, gitu kan. Saya mempunyai keyakinan diri kalau saya tuh bisa dan mampu menjadi dokter yang baik di masa depan. Karena motivasi saya sangat kuat, keluarga, kesehatan keluarga saya. Dan tentu tidak itu saja dengan dengan tujuan awal adalah keluarga. Tentu ilmu yang saya gunakan ini akan berguna untuk orang banyak juga, orang-orang di sekitar saya, gitu loh. Seperti itu, Hanifah. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi tonjolkan di akademik, tapi dengan motivasinya nanti sebutkan keluarga. Nggak apa-apa kok. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, tadi Ina ya. Contoh tidak menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya si Raihana 01 itu tadi membuktikan tidak menyerah dalam kehidupan sehari-hari, olahraga panjat tebing itu olahraga yang nggak bisa nyerah, gitu loh. Kalau misalnya manjat ya manjatnya sampai ke atas, nggak bisa setengah jalan terus turun gitu. Nggak sampai ya kalau tipe si Raihana 01 kayak gitu dia nggak bakalan dapat medali perak Inaya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan Inaya masuk ke les, misalkan I don't know, Kumon mungkin, Kumon. Terus baru Kumon itu adalah apa tuh namanya les yang tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dia akan nyambung lagi, nyambung lagi, nyambung lagi sampai akhir. Sampai akhir itu les. Nah, ketika Inaya bilang saya menyelesaikan tahapan Kumon saya sampai akhir, itu membuktikan saya nggak nyerah. Nggak gampang nyerah saya. Atau pernah bilang sebentar. Oh, pernah bilang kayak gini. Pembuktian kalau misalnya nggak diri tidak menyerah ya. Awalnya pengen masuk ke jurusan IPA. Ternyata nilai dinyatakan tidak cukup untuk IPA. Masuknya jurusan IPS. Patah hati dong. Ya kan? Patah hati lah. Orang mau masuk IPA tapi nggak bisa masuknya ke IPS karena dinyatakan nilai tidak cukup. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Tidak.
yang tahu yang dengan bukti nilai tersebut ternyata benar saya anak IPS dan saya memilih ini jurusan yang sekarang ini kan untuk masa depan saya gitu kan. Itu bukti tidak menyerah Inaya. Bukti tidak gampang menyerah dalam hidup itu gitu loh. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita alih-alih sedih memutuskan untuk bangkit. So what? So what dengan IPS? Masih ada kok yang lain ternyata. Oh, ternyata saya memang jagonya di IPS. Oke. Boleh share pengalaman pribadi. Saya itu S1-nya adalah akuntansi. Jurusan yang saya nggak suka, serius. Karena saya nggak punya privilege kayak kalian yang oke Mam, oke Pak, Mah, saya mau masuknya fakultas kedokteran atau enggak. Enggak. Zamannya saya adalah berbicara dengan orang tua, terus selalu orang tua, kamu jangan masuk ini, jurusan ini nih, nanti banyak lowongan pekerjaan. Ternyata tidak. That's not my passion at all. Alhasil apa? IPK saya cuma 2,86, tamat 5 tahun. Ketika mendapatkan kesempatan S2, saya ambillah. Waktu akuntansi itu saya pengen nyerah, serius, pengen banget nyerah. Di tahun ketiga itu pengen nyerah, karena susah banget. Tapi apa? Tidak bisa. Generasi saya tidak bisa menyerah begitu saja karena tidak ada istilah kesehatan mental, tidak ada istilah generasi stroberi, tidak ada istilah yang healing buat kami. Enggak, begitu kamu mendapatkan skenario hidup kayak gini, selesaikan. Berjuang sampai akhir. Dan berjuangnya saya itu IPK 2,86 dengan masa studi 5 tahun. Begitu dapat kesempatan S2, saya ambil yang saya suka. Dan guess what? I'm cum laude dengan IPK 3,99. Sesuatu yang saya suka. Intinya itu. Mungkin saat ini kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tapi diputar dulu sama Allah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu loh. Itu artinya tidak menyerah dalam kehidupan sehari-hari, Inaya. Siap ya? Dan ini juga reminder buat kalian semua, Motlet dan esai ini adalah baru satu langkah menuju masuk UI. Kalaupun pada akhirnya ada yang gagal di tahap ini, nggak apa-apa sedih, tapi bangkit lagi. Karena masuk UI nggak ini aja, nggak jalur ini aja, ada banyak banget. Jangan menyerah. Oh, nggak bisa masuk UI, masih ada UGM, masih ada UNPAD, masih ada yang lain. Jadi hidup kita harus lebih fleksibel. Nggak mungkin dong 1 juta anak Indonesia pengen masuk UI, terus 1 juta juga masuk UI, nggak mungkin. Pasti ada yang lulus, pasti ada yang enggak gitu. Nah, gimana caranya soft skill kalian yang tadi tidak menyerah, dihantam sama yang kayak begini. Mungkin kalau ada yang tidak lulus, ini bisa dijadikan pelajaran. Apa yang saya inginkan ternyata tidak sama dengan apa yang terjadi. Sip, soft skill kalian bertambah. Ada pertanyaan yang lain? Ayu? Nggak ada lagi? Oke, tadi ada fakultas kedokteran udah, FEB udah, ilmu komputer udah, psikologi, dokter gigi udah, teknik udah, nggak ada yang nanya teknik lingkungan gitu, teknik kimia, teknik apa? Nggak ada? Udahan nih, beneran? Beneran udahan? Ayolah, keluarkan suaranya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ayo, soalnya saya cuma bisa dihubungi via email. Nggak bisa via WhatsApp. Pertanyaannya sekarang, mumpung orangnya ada. Cerita faktor maksudnya? Ina ya? Oh, cerita faktor penyebab kegagalan. Karena waktunya terlalu pendek, kita fokus ke yang ini aja. Kita fokus ke cerita singkat aja gimana. Ina ya, kompos sendiri dulu seperti apa? Nanti akan saya bantu untuk untuk mempercantik ya. Oke, tapi gunakan bahasa sendiri dulu. Oke, jangan khawatir. Untuk yang ikut yang kelas ini, kalau misalnya dalam 3 hari nyetor Motlet
surat pernyataannya, dan insya Allah saya bantu untuk review secepatnya. Ya, jangan khawatir. Yang kalian pikirkan adalah apa-apa yang akan ditulis tadi, nanti kita percantik sama-sama. Itu. Ada pertanyaan yang lain kah? Nggak ada? Beneran? Alhamdulillah ya, tetap semangat walaupun jam 1. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita cek ya. Beneran udah selesai. Cynthia nggak ada pertanyaan? Ataila? Bener? Saya coba bisa dikontak sekarang loh, kalau nggak via email. Bener tidak ada pertanyaan kah? Sip? Kita tutup pertemuan hari ini karena tidak ada pertanyaan. Nanti template untuk PPKB UI ini akan saya share di grup. Lalu ininya juga, slide-nya juga sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan contoh. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Benar? Nggak ada? Ya tunggu emailnya dalam 3 hari, surat kalian. Oh ya, tulislah, nanti formatnya kayak gini ya. Sebentar. Nah ya. Formatnya gini ya, PPKB UI, terus nama lengkap. PPKB UI. Seperti itu nama filenya ya. Jadi saya tahu kalau itu adalah milik kelas yang ini. Sip? Kita tutup, ayo keluarkan suara. Kita tutup sampai di sini. Masih ada pertanyaan, Hafina? Latifah? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu sekali lagi saya ingatkan itu adalah nama filenya, slide segera diberikan sama template sekarang setelah kelas berakhir. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa buat yang menjalankan. Kita tutup Makasih, kelasnya Bu. ya. Ya, bye-bye. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sampai ketemu lagi di email. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.